Oh iya Kak, suaranya bergema Kak. Untuk sekarang gimana? Tapi cukup jelas nggak? Sekarang lebih baik. Oke, Ya, oke, oke. sekarang udah Terima kasih. baik. Oke, oke. Terima kasih Kak Gita. Ya, nanti kalau misal agak ada gangguan atau kurang nyaman, boleh dikabari lagi ya untuk apa namanya suaranya atau mungkin ada terputus-putus. Oke, sebelumnya seperti biasa kita gratitude dulu, kita mengucap syukur dulu sama Allah, kemudian kita memeluk diri kita kembali. Terima kasih banyak aku Mawa dan tentunya ikut berbelasungkawa. Ya, semoga eh, Pak D saya dan keluarganya diberikan ketabahan karena sebenarnya sih beliau memang apa ya, maksudnya kayak bukan saudara ya saudara dekat ya Pak D dari kakak dari ibu saya gitu dan memang yang membuat saya cukup merasa kehilangan adalah beliau bisa saya katakan sebagai figur ayah kedua saya setelah ayah saya gitu. Memang dari kecil kita sangat dekat sekali karena mereka nggak ada anak cewek gitu loh semuanya anaknya cowok semua. Kemudian sedangkan dari keluarga aku itu semuanya cewek semua. Jadi mereka Pak Ade sama Budi itu benar-benar menganggap aku dan adik-adik itu anak mereka semua gitu. Jadi ketika beliau nggak ada itu benar-benar kayak benar-benar something loss aja. Tapi ya, ya dari sini juga. Nah, nanti ini cerita ini juga yang akan aku apa ya? Aku bawakan mungkin aku spill hikmahnya juga gitu ya. Hikmah tentang kondisi apa ya maksudnya hikmah yang aku dapatkan dari kepergian Pak Ade ini juga aku nangkep juga yang mana ingin aku berikan dan sampaikan di materi itu juga. Oke, kita kembali dan selamat datang Kak Winda sudah dan terima kasih sudah bergabung di hari Sabtu ini juga. Yang barangkali di hari Sabtu ini mungkin ada agenda tapi masih bisa mengikuti kelas malam hari ini. Kita kembali lagi ke sesi kita untuk grateful. Kita mengucap syukur sama Allah di bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau berikan kepada aku hari ini. Ya Rob, Alhamdulillah. Terima kasih karena menitipkan kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kebaikan selama 1 minggu ini dengan segala hiruk pikuk yang hamba alami. Ya Allah, terima kasih karena sudah menitipkan orang-orang di sekitar hamba yang masih sehat, yang masih hadir untuk menemani hamba dalam kondisi apapun. Ya Rob, terima kasih karena tidak pernah meninggalkan hamba dalam keadaan apapun, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi kehilangan, dalam kondisi sakit, Engkau selalu ada, Engkau selalu menemani, Engkau selalu membersamai. Dan ya Allah, apapun yang Engkau titipkan padaku, Engkau berhak mengambilnya, Engkau berhak untuk mengendalikannya, Engkau berhak mengelolanya, karena hamba hanya makhluk yang kau titipkan segala hal untuk kebaikan hamba, untuk menemani proses perjalanan hamba di dunia ini yang mana dunia ini pun adalah tempat sementara untuk hamba. Maka untuk segala sesuatu hal yang pada akhirnya pergi, pada akhirnya tidak kembali, pada akhirnya hamba merasa kehilangan, maka hamba yakini bahwa itu semua adalah proses yang kau berikan, tidak lain dan tidak bukan untuk menguji keimanan hamba, untuk menguji seberapa besar kebutuhan hamba terhadap. Dan ya Rob, terima kasih karena sudah selalu berada di sisiku, apapun dan bagaimana perjalanan yang kau berikan. Kemudian kita butterfly hug seperti biasa. Wahai dirimu, terima kasih karena selalu berada di dekatku setiap hari. Tidak peduli sesakit apapun itu, tidak peduli selelah apapun itu, kamu masih selalu bertahan, mau berjuang, menemani, dan menerima setiap perasaan yang ada, setiap rasa lelah, setiap kegundahan, keresahan, kebingungan. Terima kasih karena ikut duduk bersamaku untuk merasakan itu semua. Terima kasih sudah membersamaiku dan selalu ada di sini meskipun banyak hal yang terasa berat dan terasa sakit, tapi engkau tetap mau berjuang setiap hari. Engkau masih mau bangun pagi setiap hari. Dan teruslah bertahan, teruslah menjadi pribadi yang selalu berbesar hati, pribadi yang tidak mau
Bagaimanapun takdir membawamu dengan sejauh. Oke, terima kasih teman-teman untuk apa namanya gratitude dan eh, berterima kasih kepada diri kita. Dan sekarang kita masuk ke materinya, Perangkul Sepi, dengan pertemuan kita yang kedua yaitu membuka tanpa maaf yang terucap. Kenapa kita harus membuka tanpa maaf yang terucap? Karena gak semua orang yang memberi luka, yang menyakiti kita, itu akan dengan sadar atau nggak sadar untuk meminta maaf. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika seseorang menyakiti kita ya, dengan sadar atau mereka pun pasti seperti yang pernah dan sering kali saya apa ya, sering kali aku ceritakan juga yang aku jadikan bahwa ketika seseorang menyakiti kita itu besar kemungkinannya dia juga sedang tersakiti. Besar kemungkinan bahwa dia juga nggak baik-baik saja. Makanya dia memiliki peluang untuk menyakiti kita. Nah, bayangin aja, dia kondisinya lagi nggak baik-baik saja, dia juga kondisinya sakit, meskipun kita nggak mewajarkan dan tidak nggak menormalisasikan atau apa ya, mewajarkan hal tersebut gitu kan. Tapi ketika kita tahu bahwa seseorang yang menyakiti kita itu adalah seseorang yang juga sedang merasa sakit, maka kita jadi bisa lebih membuka diri untuk memaafkan atau istilahnya, oh ya, I know dia melukai karena memang dia sedang terluka. Dan seseorang yang terluka itu pasti kondisinya dia belum tentu akan terfikirkan atau menyadari bahwa dia sedang melukai orang lain. Nah, ketika dia belum menyadari bahwa dia sedang melukai orang lain, bagaimana dia bisa tersadar bahwa dia harus meminta maaf gitu. Kecuali orang tersebut memang benar-benar apa ya, sadar bahwa kesalahannya itu besar gitu. Karena seringkali orang-orang yang membuat luka menyakiti kita, mereka sebenarnya pada akhirnya tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Yang mereka lakukan itu adalah menyakiti orang lain, melukai orang lain. Tapi egonya mereka yang menutupi itu semua seakan-akan kayak ya sudah, aku sudah terlanjur menyakiti, aku sudah terlanjur melukai, ngapain aku minta maaf? At the end seperti itu. Nah, tapi kita yang disakiti ini kan meninggalkan banyak bekas, meninggalkan luka, meninggalkan trauma, meninggalkan derita, apalagi hari demi hari yang kita lalui itu belum tentu semudah itu untuk kita terima dan menyadari bahwa memang kita hidup dengan bongkahan hati yang masih bercucuran darah gitu loh. Apalagi kan nggak semudah itu, nggak secepat itu untuk pulih, untuk kita obatin, untuk kita tambal. Kemudian tiba-tiba kita keinget dan ke-trigger ketika orang itu melukai kita, dan kita tahu bahwa dia belum meminta maaf, ataupun kalaupun sudah minta maaf, tapi pada akhirnya ya luka itu masih ada gitu kan. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap mengobati, menambal luka demi luka itu, sekalipun orang itu tidak pernah minta maaf, atau kalaupun sudah minta maaf tapi ada orang-orang sekitarnya atau mungkin orang yang kita harapkan untuk minta maaf ternyata sama sekali nggak minta maaf. Dan kenapa pada akhirnya kita harus memeluk luka, bahkan memaafkan mereka sekalipun mereka minta maaf? Kenapa? Kita bahas di sini. Next me, Ain. Oke, jadi di awal kita akan menyadari bahwa memang ada luka yang tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh. Dalam artian sembuhnya itu bukan dari orang lain. Kita mengharapkan luka kita itu disembuhkan sama orang lain. Tapi faktanya tidak semua luka kita yang kita rasakan ini akan apa ya, dapatkan penyembuhan dari orang lain gitu loh. Karena pada akhirnya luka itu dan kita sendiri yang akan bertanggung jawab. Nah, orang lain memang dengan sengaja atau nggak sengaja membuat kayak meninggalkan luka. Tapi kita yang memang harus apa ya, bertanggung jawab dan menyadari kenyataan. Dan it's okay. Allah nggak pernah salah menitipkan luka. Kayak istilahnya, ya kadang luka tiba-tiba kita kecelakaan, ditabrak, diserempet. Kita nggak terima gitu kan. Kita pasti marah, kita pasti protes. Tapi at the end ya, mau kita marah kayak gimana pun, ya besetnya ke tangan kita, mungkin ada berdarahnya di tangan atau di lutut kita, ya kita sendiri yang ngobatin padanya. Meskipun nanti orang yang nyerempet itu mau bertanggung jawab untuk nganterin ke rumah sakit atau mungkin ngasih uang saku untuk berobat dan lain sebagainya gitu kan. Yang aksi ke rumah sakit, yang aksi untuk berobat jalan dan lain sebagainya kan kita sendiri badan, bukan orang tersebut. Dan
nggak semua orang mau bertanggung jawab seperti itu gitu loh. Jadi ya semakin kita berharap orang lain mau menyembuhkan, ya semakin kita nggak akan sembuh. Ada luka yang tidak pernah mendapat permintaan maaf, ada luka yang harus kita perlu sendiri. Karena memang nggak semua orang sadar bahwa dia nyakitin orang lain. Tidak semua orang mengerti bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan melukai orang lain, bahkan menyakitkan untuk orang. Kan masa depan orang lain. Nggak semua tahu. Sometimes kadang kita kan berpikir dan bertanya-tanya, ya Allah kenapa kok bisa-bisanya ya seperti itu kan? Kenapa kok aku yang mendapatkan luka seperti ini? Kenapa kok aku yang harus berjuang sekeras ini untuk menyembuhkan semuanya, sedangkan dia yang menyakitiku ya hidupnya kayaknya enak-enak aja, terus bahkan lupa, bahkan nggak melihat betapa besarnya aku sekarang berjuang untuk bangkit, betapa besarnya aku berusaha untuk menambal dan mengobati diriku sendiri gitu ya, kayak seenggak terima itu gitu. Tapi percayalah, kembali lagi ke aturan Allah, bahwa Allah nggak pernah salah menitipkan luka. Allah nggak pernah salah menitipkan sesuatu hal, kecuali itu memang Allah tahu kapasitas dan kemampuan kita untuk mengobatinya sendiri. Dan ketika Allah mengizinkan itu terjadi pada kita, artinya Allah juga bertanggung jawab untuk memberikan bala bantuannya untuk memudahkan kita dalam mengobati dan berproses untuk penyembuhan itu gitu loh. Ya meskipun memang rasanya berat, meskipun kadang kita masih relapse dan bahkan kesulitan, tapi pertolongan Allah itu selalu ada. Dan kita hanya perlu meyakini itu kok. Dan apakah luka itu harus kita buang? Apakah itu harus kita abaikan? Atau mungkin semakin kita menuntut untuk minta diobati gitu kan? Atau harus segera kita hilangkan? Atau mungkin kita belajar untuk memeluk luka itu tanpa harus mendengar kata maaf darinya, tanpa menuntut, tanpa berekspektasi, tanpa berharap siapapun dari orang-orang tersebut untuk meminta maaf. Dan yes, pada akhirnya kita akan membawa itu. Kita sama sekali tidak akan bicara siapapun untuk meminta maaf. Lantas gimana caranya untuk kondisinya kita lagi struggling memulihkan hati, struggling untuk menerima kenyataan, struggling untuk memulihkan dan menyembuhkan, menambal setiap luka, dan di sisi lain kita mengabaikan maaf itu. Maksudnya kayak kita ya sudahlah, mereka nggak minta maaf ya sudah, kemudian mereka nggak bertanggung jawab juga ya sudah gitu kan. Karena kita berjuang sendiri itu pasti berat, memulihkan itu sendiri itu pasti berat. Sulit sekali, pasti apalagi di titik-titik tertentu kita akan merasa butuh seseorang yang bertanggung jawab atas luka. Kenapa? Karena di titik tertentu, di kondisi kita yang nggak baik-baik saja, kita akan, dan ketika kita merasa sendiri, kita akan bisa untuk mencari kambing hitam untuk bertanggung jawab atas apa yang sedang kita rasakan. Dan itu, di kondisi itu pasti rasanya tidak nyaman sekali. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi di kondisi tersebut, kemudian kembali lagi menyadarkan diri untuk memeluk luka tersebut, bahwa memang ya kita bisa kok untuk menyembuhkan itu perlahan-lahan. Next, Min Ai. Oke, tidak semua luka itu akan mendapatkan validasi dari pelaku. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, bahwa nggak semua orang itu sadar bahwa mereka itu sedang menyakiti kita atau pernah melukai kita itu nggak semua orang sadar. Kalaupun mereka sadar, orang yang dengan sengaja menyakiti kita pasti sudah tertutup dengan benteng egonya yang besar untuk ya sudah, aku nggak akan minta maaf karena ya udah dia udah sakit hati, dia sudah apa ya terluka hatinya gitu kan. Dia tahu sebenarnya, tapi egonya sudah terlanjur menjadi benteng, dia meminta maaf. Kemudian tidak semua kesalahan orang lain harus diakui. Jadi ya satu-satunya memang adalah dengan untuk kita nggak berharap atas mereka adalah ya sudah tidak pernah mengakui keberadaan mereka, bahwa mereka memang sudah sejahat itu, sudah sebesar itu yang mereka lakukan, meninggalkan lukanya kita itu sebesar. Tidak semua permintaan maaf akan pernah terdengar. Jadi dengan kita memegang tiga hal ini akan meminimalisir harapan kita supaya seseorang itu mau meminta maaf pada kita. Kita menyadari bahwa nggak semua luka itu akan mendapat validasi dari pelaku, yang mana pelaku itu nggak akan sadar, nggak akan nggak akan apa ya istilahnya menerima atau berbesar hati untuk meminta maaf pada kita. Kemudian tidak semua kesalahan orang lain akan diakui, dia nggak akan mengaku bahwa dia pernah melakukan itu. Kalaupun dia mengakui, itu pasti cuma sebagian kecil dan selebihnya dia akan mengatakan pembenaran dirinya.
Kemudian yang terakhir, nggak semua permintaan maaf akan pernah terdengar dan nggak usah berharap apapun untuk permintaan maaf dari tiga senjata ini. Kalau mungkin kita sadari penuh, kita pegang erat, kita akan sadar bahwa ya sudah, memang tidak selayaknya kita berharap terus seseorang untuk meminta maaf atas apa yang sudah mereka perbuat. Namun, nah ini, selain tiga hal ini kita pegang erat, kemudian kita sadar bahwa kita nggak perlu berharap lebih untuk permohonan maaf mereka atas dasar tiga hal ini ya. Selebihnya kita kembalikan ke diri kita bahwa hati kita berhak tenang, kita berhak hidup bahagia. Memeluk duka bukan berarti membenarkan perbuatan mereka, tapi menghargai kita yang sedang terluka. Jadi berbicara tentang memaafkan, meskipun tanpa ada kata maaf dari mereka itu, dan tentang kita membenarkan apa yang mereka lakukan, kita mengabaikan apa yang mereka tinggalkan ke kita dengan trauma, rasa sakit dan lain sebagainya, tapi lebih ke bagaimana kita menghargai kita sendiri. Karena kita berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita berhak merasakan ketenangan yang jauh lebih besar dibandingkan orang lain. Karena kita sudah berjuang dengan rasa sakit, kita berjuang dengan pemulihan itu kan, maka yang bisa kita lakukan adalah berjuang bagaimana supaya kita fokus penyembuhan, selebihnya kita fokus dengan ketenangan dan kebahagiaan. Semakin kita menuntut dan berharap orang lain meminta maaf, semakin lama juga proses penyembuhan kita. Karena kita mengharapkan seseorang yang sudah tidak mungkin untuk melakukan itu gitu. Kita akan berharap pada orang yang memang tidak akan meminta maaf pada kita pada akhirnya. Dan itu sangat melelahkan. Sangat menguras energi, menguras perasaan kita, menguras pikiran kita, menguras semua hal yang ada di dalam diri kita. Jadi mari kita fokus ke penyembuhan diri kita, fokus pada kondisi dan ketenangan yang kita inginkan. Selebihnya ya sudah, biarkan Allah yang bekerja dan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah bertanggung jawab atas kepulihan hati kita. Bagian Allah itu adalah mengadili dan mengambil peran atau mengambil alih hal-hal yang memang itu benar kendali kita. Next minute. Nah, di sini Allah juga sudah menjelaskan bahwa dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang timpal. Tapi bagi siapa memaafkan dan berbuat baik, apa pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menilai orang-orang yang zalim. Ya, kita pegangan aja sama Quran surat Asy-Syura ayat 40. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kalau memang kita sedang overthinking, kita lagi nggak progres saja dan merasa kapan ya Allah kok dia nggak dapat balasan yang ya Allah kapan ya dia kok nggak apa ya kok hidupnya enak-enak aja, sedangkan yang di sini aku sedang berjuang untuk memulihkan hatiku, memperbaiki hidupku, menyusun masa depanku lagi dan lain sebagainya. Dan kita serahkan pada Quran surat Asy-Syura ayat 40. Kita punya rukun iman, kan? Rukun iman yang kedua kita iman pada Al-Quran. Kita terapkan keimanan kita pada Al-Quran, mengumumkan kita seyakin itu pada firman-firman Allah, salah satunya di sini. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, dan barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Seperti kemarin, ini juga yang aku notice ya, kajiannya Ustadz Hilman kemarin di Malang, ini jadi reminder banget buat aku juga, bahwa kalau kita membalas orang yang menyakiti kita akan rugi. Yang pertama kita rugi karena hati kita nggak tenang. Yang kedua kita rugi karena kehilangan pahala kesabaran. Yang ketiga kita rugi pahala memaafkan. Jadi memang Allah sengaja menghidupkan orang menyakiti kita supaya Allah bisa ngasih kita pahala memaafkan dan pahala kesabaran. Nah, kalau kita malah marah-marah, kita menuntut orang lain supaya dia bisa minta maaf ke kita berharap orang lain memberikan apa istilahnya, ngerti bahwa dia nyakitin kita atau mungkin masih balasan yang sama atau apapun itu, dendam-dendam dan rasa sakit kita, ya kita akan kehilangan dua pahala ini, pahala kesabaran dan pahala memaafkan. Karena memang memaafkan itu ada pahalanya juga, gitu, dinilai gitu. Jadi disitulah akhirnya aku benar-benar apa ya istilahnya, oke, di setiap siapapun yang menyakitiku, aku langsung berpikir, mindsetku itu langsung berubah bahwa ketika ada siapapun yang zalim ke aku, yang menyakitin aku dengan sengaja atau nggak sengaja, ketika perbuatan mereka melukaiku, oke, di situ Allah sedang ingin
memberikan kesempatan pahala memaafkan. Sesederhana itu. Ketika aku sudah benar-benar ngeset pemikiran seperti itu, rasa sakitnya memang ada, tapi seenggaknya nggak begitu dalam gitu. Karena aku sudah sadar bahwa memang ini adalah peluang yang Allah kasih untuk memberikan kesempatan pahala memaafkan. Gitu. Dan aku nggak perlu yang gimana-gimana terhadap orang yang menyakitiku atau mungkin orang buat zalim ke aku gitu. Karena ini urusannya diriku sama Allah gitu kan. Supaya aku bisa mendapatkan pahala sabar dan pahala memaafkan. Bahkan Ustadz Biman Gimana juga menyampaikan bahwa ada salah satu pintu surga yang memang khusus diciptakan sama Allah khusus untuk orang-orang yang rajin memaafkan, rajin bersabar. Dan barangkali dengan setiap rasa sakit yang kita terima kemarin atau mungkin sekarang-sekarang ini, Allah sedang membawa kita menuju salah satu pintu surga atau mungkin barangkali kita Allah pilih untuk menjadi salah satu hambanya yang memasuki surga lewat pintu memaafkan atau pintu kesabaran. Who knows? Kita nggak pernah tahu. Jadi dalam kondisi apapun hati kita gitu kan disakiti itu nggak enak, dikhianati itu memang menyakitkan, ditinggalkan itu memang menyebalkan, ya. Disakitin secara ucapan, secara sikap dan semuanya itu memang nggak enak banget gitu. Memang rasanya menyebalkan, menyakitkan, memberatkan. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah cara Allah untuk memberi kita peluang pahala, kesabaran dan memaafkan, memberikan kita peluang untuk memupuk pahala itu dan barangkali menjadikan kita salah satu hambanya Allah yang memasuki pintu surga itu. Dan ya itu kembali di dunia ini kan pada akhirnya sementara. Dan ini juga dan karena atas kematian Pak Dewi kemarin almarhum, akhirnya menyadarkanku bahwa memang real apapun yang di dunia ini itu beneran sementara. Bukan perkara kematian beliau ya, tapi karena memang ada sebuah peristiwa yang menjadikanku berpikir bahwa memang tidak akan ada apapun di dunia ini yang selamanya itu tidak ada. Sekalipun itu sebuah penderitaan, sekalipun itu sebuah kebahagiaan, sekalipun itu sebuah kebaikan, nggak ada yang selamanya. Aku benar-benar baru menyadari ketika meninggalnya Pak Dewu kemarin. Karena memang ada sebuah peristiwa yang mana ada sebuah kezoliman yang dirasakan oleh apa ya istilahnya saudara-saudara sepupuku gitu kan. Yang cerita nih ada sebuah kezoliman yang dirasakan oleh apa namanya sepupu-sepupuku gitu kan. Kemudian kezoliman itu pada akhirnya berakhir setelah Pak Dewu ini nggak ada. Dan itu sudah dirasakan apa ya istilahnya kezaliman ini dari orang lain gitu. Jadi ada orang lain yang cukup apa ya sebagai ujian lah dari ujian apa keluarga mereka kan. Dan itu sudah berjalan cukup lama gitu bertahun-tahun. Tapi yang mereka dengan sabar melaluinya mereka ya ya udah dijalani aja gitu. At the end ketika Pak Diku nggak ada gitu ya, semuanya pada sedih pasti ya. Dia merasa kehilangan semua juga ya. Iya juga pasti. Ternyata di situ tanpa kita sadari ada kezaliman yang juga berhenti ketika Pak Dev nggak ada. Dan itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan, maksudnya kayak sebuah kabar gembira kok. Anak-anaknya di bagian lain gitu. Jadi selain rasa kehilangan, tapi di sisi lain juga mereka ada merasa bahagia gitu kan. Itu bukan bahagia yang gimana, tapi rasa lebih tenang karena kezaliman itu berhenti setelah Pak Dev udah ada. Jadi dari situ aku berpikir bahwa memang ya di dunia itu aku pakai sementara nggak ada yang selamanya. Benar-benar semuanya sementara pun dengan kita dan segala jalanan yang melelahkan ini, padahalnya sementara. Nggak akan selamanya. Kita cukup jalannya, kita cukup beramal. Karena pada akhirnya ya kita pasti akan meninggal juga. Di sisi lain juga ya Allah akan menghentikan waktu untuk sesuatu hal dalam hidup kita. Dan aku percaya itu apalagi diperkuat dengan kejadian-kejadian yang kemarin terjadi di saudara. Jadi itu juga yang membuatku berpikir bahwa untuk apa kita apa ya mengkhawatirkan sesuatu hal yang berlebihan di dunia ini, sedangkan Allah itu sudah ngatur takdir, ngatur timeline segala sesuatu hal dalam hidup kita itu ya udah sesuai dengan porsinya Allah gitu loh. Tinggal kita aja mau meyakini atau enggak, tinggal kita aja mau menjalani atau enggak. Maaf itu bukan hadiah untuk mereka yang melukai, tapi maaf adalah proses membebaskan diri dari terus terikat rasa sakit.
Jadi memaafkan itu ya kita sedang melepaskan belenggu itu sendiri pada akhirnya. Bukan karena kita apa ya istilahnya, bukan karena kita nggak bisa atau mewajibkan apa yang mereka lakukan, tapi ya karena memang kita ingin melepaskan sesuatu hal yang memang Allah mau lepaskan dari kita. Ya Allah pengen minta dari kita salah satunya ya dengan merelakan itu tadi, dan kembali lagi memaafkan itu bukan untuk orang yang nyakit kita, tapi untuk diri kita, untuk kebaikan, ketenangan, kebahagiaan. Next min I. Oke, nah mengapa luka itu sulit dilepas gitu ya, sulit kita ikhlaskan? Karena yang pertama karena kita ingin keadilan. Dia yang seringkali membuat kita merasa berat dikorbankan adalah karena kita sering menuntut keadilan. Kita di sini berjuang dengan sakit, kok yang di sana happy, gitu kan. Dan ini fun fact juga teman-teman. Mungkin kita melihat hidup orang yang nyakiti kita tuh happy, senang, bahagia, terus kayak kok dia dapetin semua hal, sedangkan kita masih berjuang dengan rasa sakit. Ini ya. Seringkali kita berpikir seperti itu atau merasa seperti itu karena memang kita sedang berjuang dengan rasa sakit itu, gitu. Dan ketika kita melihat kehidupan orang lain, kita akan melihat bahwa hidupnya itu lebih indah, lebih menyenangkan, lebih apalagi itu orang yang menyakiti kita gitu loh. Padahal di balik itu kita nggak benar-benar tahu bagaimana kondisinya, perjuangan mereka, bahkan barangkali di balik hal-hal indah atau hal-hal yang menawan yang mereka tampilkan, itu sebenarnya malah ada hal-hal yang lebih berat, bahkan lebih berat dari rasa sakit kita gitu loh. Hanya saja mereka nggak mau menampakkan, mereka nggak mau bilang. Kenapa? Karena mereka nggak pengen menunjukkan bahwa mereka sedang gagal. Mereka tahu bahwa mereka pernah menyakiti kita, dan mereka nggak pernah mau bahwa mereka apa ya terlihat sedang jatuh gitu loh. Karena sudah menyakiti orang lain, sudah berhasil apa ya selalu melukai hati orang lain. Jadi yang bisa dia lakukan adalah satu-satunya yang menunjukkan kebahagiaannya, menunjukkan bahwa meskipun aku udah nyakitin orang lain atau meskipun aku pernah dengan sengaja atau nggak sengaja melukai orang lain, aku baik-baik aja kok. Hidupku bahkan lebih indah kok. Karena apa? Ya, karena aku banyak di ego. Kesadarannya untuk menyadari bahwa dia melukai orang lain aja itu nggak ada. Apalagi kesadaran untuk menyadari bahwa memang hidupnya sedang diuji dan ya banyak hal yang lebih memberatkan dia pada akhirnya dibandingkan kita. Kenapa? Karena kita cukup berjuang dengan rasa sakit dan pemulihan. Sedangkan orang yang menyakiti kita, dia berjuang dengan apa? Dengan validasi orang lain, bahwa memang yang dia lakukan itu tidak menyakiti orang lain, atau mungkin sekarang dia sudah nggak terkuat atau apapun itu, dia berjuang dengan validasi orang lain. Dia berjuang dengan rasa bersalahnya sendiri juga. Yang mana itu mungkin dengan sadar nggak sadar, dia sedang berjuang dengan itu. Setiap orang yang menyakiti kita itu pasti berjuang dengan rasa bersalahnya dan dihantui dengan rasa bersalah. Itu sudah naluri kita sebagai manusia ya. Allah itu menitipkan kita naluri. Itu adalah naluri untuk berbuat baik. Dan ketika kita dengan sadar atau nggak sadar melakukan kesalahan, kita pasti sadar bahwa kayak, aduh, ini aku bisa melakukan kesalahan nih, kayak nggak enak gitu kan. Pasti kita mikir kayak gitu kan. Apalagi ketika kesalahan itu ada sesuatu yang fatal dan cukup besar untuk hidup orang lain gitu. Pasti dia ngerasa, dia tahu, dan rasa bersalah itu kan terus menghantui dia. Pasti akan dia tanggung seumur hidup tuh. Jadi orang yang menyakiti kita itu pada akhirnya berjuangnya tuh lebih banyak sebenarnya dibandingkan kita. Kalau kita memang berat dan harus bicara rasa sakit, trauma, kemudian apa ya, relapse dan lain sebagainya. Tapi percayalah, orang yang menyakiti kita itu jauh lebih banyak aktivitasnya. Hanya saja mereka menutupi itu dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah. Untuk apa? Untuk menunjukkan pada orang lain yang tahu bahwa dia menyakiti orang lain, supaya kayak, oh ya sudah, hidup baik-baik aja, kok fungsi saja. Sebenarnya aku bilang ya salah satunya validasi. Dia harus berjuang dengan validasi orang lain. Yang kedua, dia harus berjuang dengan rasa bersalah yang dia bawa seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia juga berjuang dengan dirinya sendiri yang belum selesai. Kalau dia sudah selesai, dia nggak akan menyakiti orang lain lagi. Tapi kita nggak pernah tahu. Barangkali satu keburukan itu pasti akan membuka keburukan lain. Seperti halnya satu kebaikan akan membuka kebaikan lain. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan sebuah keburukan, percayalah dia sudah membuka gerbang keburukan lain, kecuali dia bertaubat sama Allah, kecuali dia benar-benar minta maaf kepada orang yang menyakiti dia. Jadi nggak usah khawatir.
beneran nggak usah khawatir. Kita yang dizolimi, kita yang terluka, kita yang disakiti, itu strategi kita tuh nggak sebanyak itu gitu. Dan kita cukup fokus dengan rasa sakit kita fokus dengan bagi. Kemudian yang kedua, karena kita merasa harus diakui sebagai korban. Nah, ini juga sih. Semakin kita merasa kita sebagai korban, semakin kita akan merasa semakin sulit untuk berjuang. Semakin sulit untuk, apa istilahnya, bangkit lagi gitu loh. Memang iya kita korban, tapi bukan berarti kita mengizinkan diri kita untuk selalu korban terus gitu loh kayak udah aku yang disakitin terus. No, kita memang korban, tapi kita juga diberi kesempatan bangkit. Kita bisa memberikan label ke diri kita bahwa kita ini survivor, survivor, survivor. Kita ini penyintas. Kita orang yang menjadi korban itu juga bisa bangkit, bisa label. Gak serta-merta label korban aja. Gak serta-merta label bahwa kita yang tersakiti aja. Tapi kita juga akan sakit dan kita bisa membuka dan kita bisa pulih, kita bisa sembuh, kita bisa. Karena luka beri kita identitas yang kita lepaskan. Jadi memang ketika kita sakiti, kita dilukai, gitu kan, itu pasti kan ada label yang apa itu ya, tersematkan kita. Oh, si dia nih, dia habis disakitin, oh dia nih habis dikhianatin, oh dia nih habis dilukai, oh dia nih habis ditinggalkan, lalalala. Dan omongan-omongan seperti itu kan seringkali apa ya sih, nempel di kita. Itu kayak menjadi label di kita tanpa kita sadari gitu. Dan itu cukup melelahkan, cukup memberatkan kita juga gitu. Dan itu sering kita terdengar, bahkan itu sering kita sematkan untuk kita sendiri. Sehingga tanpa kita sadari, itu semakin melemahkan kita dan semakin menyulitkan kita untuk melepaskan luka itu. Semakin menyulitkan kita untuk memaafkan orang yang nyakitin kita. Maka untuk setiap luka, setiap kejadian memang belum bisa, faktanya memang ini cukup kita sadari bahwa ketika aku disakiti, selanjutnya aku harus ngapain? Ketika aku dikhianati, selanjutnya aku harus ngapain? Aku harus gimana? Dan terlalu lama memegang luka itu membuat kita tidak bisa menerima anugerah, tidak bisa menerima nikmat-nikmat Allah. Jadi mari kita merubah luka dan sakit yang orang lain lakukan dalam bentuk apapun menjadi sebuah pemulihan, menjadi sebuah pengobatan dan proses pulih. Allah mengizinkan luka itu hadir ke dalam hidupku. Allah mengizinkan aku menjadi seseorang yang disakiti karena Allah tahu bahwa memang aku bisa menyembuhkannya. Dan sekarang aku adalah seseorang yang berjuang luka itu. Bukan hanya seseorang yang terluka, titik. Tapi aku adalah seseorang yang berjuang untuk memulihkan luka itu. Dan Allah memilihku untuk berjuang atas itu. Kita coba ubah mindset itu, kita coba apa ya istilahnya, ralat cara berpikir kita seperti itu agar apa? Ya agar kita nggak hanya memegang luka itu sebagai luka titik gitu, tapi sebagai sesuatu yang memang harus kita sembuhkan yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadikan kita menjadi seseorang yang lebih apa ya istilahnya, bertumbuh dan menyadari bahwa memang Allah nggak salah gitu. Nah, next week nah misalnya Nabi Yusuf, hampir semua nabi dan rasul itu pasti ada waktu di mana beliau-beliau itu disakiti, dizolimin. Itu hampir sebagian besar nabi-nabi dan rasul kita itu kan diperlakukan seperti itu ya. Makanya kenapa Allah itu memberikan contoh makhluk-makhluk apa ya, manusia-manusia pilihan gitu kan. Karena memang ya Allah itu sudah nunjukin ke kita bahwa memang sebelum kita itu Allah sudah memberikan ujian-ujian pada nabi-nabi dan rasul gitu. Dan kita cukup mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka semua, deskrip rasa sakit, perjuangan, proses memaafkan dari mereka semua, supaya kita ambil hikmah. Dan salah satunya dari kita ambil di Nabi Yusuf. Udah tahu sendiri Nabi Yusuf gimana ketika dikhianati saudara-saudaranya, dicemplungin ke sumur, dijual sebagai budak, cara saudara kandung loh ini. Sedolim apa gitu ya. Nabi Yusuf yang seganteng itu, semulia itu diperlakukan seremeh ini gitu kan. Dan yang mana perasaan Nabi Yusuf waktu itu gitu kan. Tapi apa yang kemudian Nabi Yusuf lakukan dan Nabi Yusuf katakan bahkan tidak ada cercaan terhadap kalian pada hari ini. Allah akan mengampuni kalian.
udah dikhianati, dibuang di sumur, dijual sebagai budak, difitnah, di penjara, tapi yang keluar dari Nabi Yusuf, dari mulutnya Nabi Yusuf adalah Allah akan mengampuni kalian. Itu kayak another level of apa ya, seseorang yang udah hatinya tuh kayak sebesar lautan samudra Pasifik atau apa lah. Kayak sudah selapang itu gitu loh, dengan kelakuan yang sesulit itu, tapi pada akhirnya Nabi Yusuf masih mendoakan saudara-saudaranya untuk Allah akan mengampuni kalian. Dan aku yakin kita semua yang hadir malam hari ini akan ada titik di mana kita akan ikut juga pada orang yang menyampaikan. Mungkin belum sekarang, tapi suatu hari nanti aku selalu percaya kita semua yang hadir malam hari ini akan ada titik di mana kita akan mendoakan orang yang menyakiti kita. Mungkin bahkan dari teman kita sudah melakukan hal itu ya. Jadi, mendoakan atau mungkin berdoa supaya orang yang menyakiti kita tuh kita doakan semoga Allah mengampuni kamu, semoga Allah memaafkan kesalahanmu, dosamu. Karena kayak mendoakan orang yang menyakiti kita tuh udah another level of ikhlas, ridho, kemudian sabar itu udah another level. Dan masya Allah banget ketika kita sudah di titik itu, maka Allah pun ya akan mengampuni kita. Karena kan di Islam, semakin kita mendoakan orang lain, maka tanpa kita sadari doa itu juga akan kembali ke kita. Semakin sering kita mendoakan orang lain, maka semakin sering juga orang lain dan doa-doa siapapun itu datang ke kita juga. Jadi Nabi Yusuf memeluk mukanya, memaafkan semuanya, bukan karena saudaranya lagi maafkan, tapi karena dia memiliki hatinya lapang dibandingkan mereka. Kita bisa meneladani ini gitu. Meskipun nggak mudah, men. Sesulit itu, sesakit itu. Tapi at the end, kita pasti bisa di titik ini. Pelan-pelan memang nggak bisa langsung. Tapi di kondisi pelan-pelan itulah akhirnya kita menyadari bahwa memang ya Allah membawa kita, mengizinkan kita menerima luka itu, maka Allah juga yang akan membawa kita mengantarkan kita sampai di titik itu. Kita bisa menerima, kita bisa memaafkan, sehingga bisa melapangkan hati kita, dan ya sudah, luka itu akhirnya menjadi sesuatu yang kecil dari bagian dari hati kita. Jadi kita cuma memperluas kapasitas hati kita sendiri. Meskipun itu bukan rasa yang mudah, jadi harus kita latih setiap hari. Setiap ada perasaan kurang nyaman, setiap ada kondisi yang gak enak, dari lips, ada gak terima, kita harus pelan-pelan untuk oke, nggak apa-apa, oke, pelan-pelan. Next yang ini, next meet Ain. Slide-nya sudah ganti. Oke. Teman-teman mohon maaf ya kalau mungkin agak sedikit bising. Oke. Sekarang kita memasuki bagaimana cara memeluk luka tanpa maaf yang terucap. Jadi karena kita tadi kan sudah menyadari bahwa memang nggak semua orang sadar minta maaf. Dan kita sudah sadar bahwa memang nggak semua maaf itu harus kita dengarkan. Kita sudah paham juga bahwa memang nggak semua orang akan tahu dan menyadari bahwa yang dia lakukan itu sepakat dengan orang lain. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dan memulihkan setiap perbuatan tanpa ada kata maaf dari mereka. Yang pertama, api memang kita disakiti, gak usah sok khawatir. Ya, kita mengakui bahwa kita memang disakiti bukan berarti mengizinkan luka itu terus ada nih. Jadi kita tahu, kita menjadi aku pernah disakiti, aku pernah diperlakukan seperti ini, dan ini masih sakit, ya sudah. Kita tangisi itu, kita proses rasanya, nikmati setiap air mata dan kesedihan yang sedang kita rasakan. Sosok kuat, gak usah sok baik-baik saja. Karena percayalah, menjadi kuat ketika hati kita nggak baik-baik saja, capek banget. Dan itu malah bikin hidup kita nggak tetap sehari-hari. Jadi izinkan diri kita memproses setiap perasaan itu, kita sadari, tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita tuh nggak melakukan apapun, nggak bangkit, dan ya kayak saat ini aku mah jangan siap dalam dan aku nggak apa-apain gitu. Kemudian menuntut hal-hal yang nggak.
bukan itu alasan. Jadi kita menyadari bahwa kita memang disakiti, alasannya kita tahu apa yang sudah kita rasakan, apa alasannya, apa penyebabnya, dan kita rilis semuanya. Kemudian tahu bahwa luka itu sah untuk dirasakan. Rasa sakit itu wajar sekali, tapi tidak lamanya untuk disimpan. Jadi luka itu ada, tapi nggak harus kita pegang terus-terusan, kita bawa kemana-mana. Karena kan semakin hari kita berusaha untuk menyembuhin kan, semakin hari kita semakin poles lagi hati kita, kembalikan lagi diri kita yang ceria, kita balikin lagi diri kita yang baik-baik saja. Dan ya kita, dan semakin hari akhirnya kan yang kita bawa bentuk hatinya pelan-pelan sudah mulai berubah, membaik. Bukan hati yang belum luka, tapi hati yang perlahan sudah membaik. Bukan hanya luka yang kita bawa, tapi hati yang sudah memperbaiki gitu, semakin baik semakin harinya. Ya, kemudian sampaikan kisah-kisahmu pada Allah, si manusia bijak. Ini udah pasti ya laporan Allah, cerita sama Allah, bertanya sama Allah, sudah biar kita pulih. Karena Allah yang mengizinkan rasa sakit ini, Allah juga yang sebaik-baiknya menjadi penolong kita kondisi saat ini. Kemudian peluk dirimu, katakan aku berhak sembuh meski dia tidak mau. Setiap hari, boleh teman-teman katakan. Setiap bangun tidur, setiap kondisinya nggak baik-baik saja, setiap apa ya istilahnya semuanya sedang berat, apalagi ketika mengingat peristiwa tersebut atau mengingat orang itu kita atau apapun itu, kalau katakan aku berhak sembuh, aku berhak pulih, meski dia nggak pernah minta maaf, meski nggak ada pertanggungjawaban siapapun, aku berhak untuk hidup bahagia, aku berhak untuk kembali baik-baik saja. Gitu. Ya kan Allah yang menjadi saksi dan hakim. Ini udah kalau memang sudah merasa kita tidak sanggup ngapa-ngapain, kita nggak punya dengan ini semua kita berikan kepada yang Allah udah hakim terbaik, hakim seadil-adilnya, dan berikan semuanya sama Allah. Biar itu menjadi kuasanya Allah, biar itu menjadi pertanggungjawabannya Allah. Allah melihat, Allah mendengar, dan ya, seperti yang aku sampaikan tentang peristiwa di Pak Diki itu, akhirnya kezaliman keluarga mereka selesai dan gak ada yang selamanya. Pun keadilan yang Allah bukan, jika kita melihat orang yang menyakiti kita punya bahagia dan lain sebagainya, ya pada akhirnya ada akhir juga kok, ada ujungnya juga. Pun dengan kita yang sekarang struggle, sekarang kita sedang berusaha pulih, berusaha dengan segala rasa sakit, dengan setiap kesedihan, pada akhirnya akan ada ujungnya, akan ada selesainya, dan kita akan bahagia, kita akan senyum, dan rasa sakit itu ya hanya akan menjadi cerita aja. As simple as that, yang seperti teman-teman tahu, misalnya Bunda Maya, yang sekarang juga lagi ramai kalau di TikTok ya, atau mungkin di YouTube, di Instagram, perjuangan beliau seperti apa dan sekarang mendapatkan hadiah yang seperti apa. Itu salah satu contoh aja. Di luar sana banyak banget kisah-kisah inspiratif juga pun seperti Nabi Yusuf, Nabi Muhammad juga. Banyak sekali kisah yang teman-teman juga ketahui mungkin ya, bahwa kondisi zolim apapun itu pada akhirnya akan ada ujungnya. Kondisi kita nggak baik-baik saja itu pasti ada ujungnya. Pasti akan berganti dengan kebahagiaan, pasti akan apa ya, kita bisa memetik hasil dari perjuangan atas kepulihan ini. Itu pasti. Kita hanya perlu menjalani satu persatu hari demi hari. Next slide. Oke. Tidak semua luka membutuhkan permintaan maaf untuk bisa sembuh. Jadi tanpa harus permintaan maaf, kita bisa sembuh. Nggak usah permintaan maaf, kita tetap bisa sembuh. Itu harus kita pegang. Nggak usah meminta maaf dari siapapun, nggak usah apa ya kalimat-kalimat apapun dari siapapun. Pada akhirnya kita bisa sembuh. Terkadang menyimpannya dalam berat. Kita nggak nyimpan luka itu, tapi memproses luka itu supaya kita bisa menjadi pulih setiap harinya. Makin membuat kita sembuh setiap harinya. Mari belajar apa luka, bukan untuk mengingat rasa sakitnya, tapi untuk menghormati diri kita sendiri yang berhasil bertahan sejauh. Jadi kita memproses luka kita menggenjam erat luka kita, hati kita, karena memang kita sedang ingin menyembuhkan, bukan sekedar membawanya karena pergi dengan luka terus kita bawa kemana-mana gitu, enggak. Tapi karena memang kita sedang memperbaikinya semakin hari,
menyembuhkannya hari demi hari. Hari kita suatu hari nanti ya, aku yakin buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini akan bangga karena kita sudah memperbaiki hati kita yang disakiti oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita berhasil memperbaikinya sendiri gitu atas bantuan Allah dan atas kekuatan dan keberanian kita sendiri. Kita pasti akan bangga dengan hal itu nanti kalau memang kita sudah berada di kondisi percaya. Next, Min. Oke, berarti kita sudah selesai di sesi sharing tadi ya. Sekarang seperti biasa, kita masuk di sesi journaling. Teman-teman silahkan mengambil alat tulisnya untuk menuliskan 3 jawaban dari pertanyaan ini. Kak Gita, Kak Windu, dan Kak Hairani. Kak Hairani, silakan yang pertama, luka apa yang masih kamu genggam sejauh ini, gitu ya. Kemudian jika orang kamu tidak pernah meminta maaf, apakah kamu siap untuk tetap sembuh? Apa doa ingin kamu bisikan pada Allah hari ini? Jadi, kalau memang kondisinya ya, sekarang mungkin teman-teman sudah memaafkan atau mungkin masih teringat, apapun itu kondisinya, ya sekarang teman-teman rasakan, silakan dituliskan sesuai dengan pertanyaan ini. Jadi, gak usah pikir aku jawab apa atau gimana. Per hari ini, detik ini, di jam 9 ini, teman-teman apa yang sedang dirasakan tentang 3 hal ini silakan dituliskan. Kalau memang lukanya udah nggak ada nih, aku udah nggak bawa luka yang aku genggam ya sudah tulis aja. Sudah tidak ada luka yang cuma yang masih aku genggam atau mungkin masih menggenggam sedikit rasa sakit atas kejadian beberapa tahun kemarin. Apapun itu silakan tuliskan. Yang sekarang dirasain teman-teman detik ini, ya detik ini yang teman-teman rasakan. Kemudian jika orang yang kamu tidak pernah minta maaf, apakah kamu siap untuk sembuh gitu kan? Ya aku siap karena alasannya ini gitu. Atau mungkin sepertinya masih belum deh karena aku masih ini. Dan doa apa yang ingin kamu bisikan pada Allah untuk diri kita sendiri yang sedang bertumbuh dan berusaha untuk berubah. Silakan dituliskan. Kita terus jam 9 lebih 7 menit mungkin ya. Aku kasih waktu 5 menit untuk menuliskan jawaban ini. Nanti kita sharing bersama. Kita tunggu untuk bareng-bareng open mic ya di acara ini ya untuk di jawaban ini. Gitu. Silakan teman-teman menuliskan hasil jurnalnya. Kita sama-sama merilis apapun yang sedang kita rasakan malam. Oke, sampai ketemu di jam 9 lebih 7 menit lagi ya.
Oke, teman-teman, apakah sudah ini untuk hasil jurnalnya? Boleh siapa dulu? Raise hand untuk menyampaikan hasilnya. Boleh Kak Gita dulu mungkin, atau Kak Windu, atau Kak Rani. Boleh siapa dulu yuk? Kita karena kita bertiga, jadi kita maksimalkan waktu ini untuk sama-sama merilis apa yang sedang dirasakan, luka kakaknya. Kita sambil cerita-cerita malam mingguan di sini. Ya, siapa dulu? Open mic aja nggak apa-apa, nggak usah open cam. Mungkin Kalau memang, Teh Ayum, mungkin ya boleh, saya dulu kali ya Teh. boleh, boleh, boleh. Yuk. Eh, ini saya baru balik banget Teh Ayum. Eh, ini sih kalau untuk yang luka apa yang masih kamu genggam untuk saat ini sudah mulai berdamai dengan semua itu, walaupun sedikit trigger ya. Kadang-kadang mau tuh Nah, ketika kadang tanpa kita sadari melihat sesuatu, terus kadang temen menceritakan masalahnya, terus kita ke-trigger lagi dengan masalah yang sama gitu ya. Kadang kan beberapa teman ternyata, maksudnya kadang curhat dengan hal yang dulu pernah kita alamin gitu loh. Teh kadang-kadang saya senyum-senyum, kadang saya merasakan apa yang dirasakan gitu. Kadang-kadang ya banyak hal-hal yang menurut saya tuh jadinya ketika saya menasehati dengan apa, tapi ketika dia selesai bercerita tuh jadi kita kayak merimain gitu ya, entah apakah itu dibawa alam ya, bawah sadar atau apa gitu ya Teh Ayum kadang gitu. Tapi jauh sudah ibarat kalau misalnya ketika itu ke trigger saya sudah mulai istighfar, ya Allah saya ridho, saya ridho, saya ridho, terus terus saya ucapkan seperti itu sehingga saya tahu gitu maksudnya walaupun apapun yang mau saya lakukan pada saat itu gimana pun saya kalau memang takdir Allah itu yang terbaik saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Pada saat itu saya sekarang sudah berpikir kayak gitu. Walaupun saya mempertahankan itu dulu sampai apa ya sampai kalau bahasanya itu menangis darah, memperjuangkan apa ya apa ya mengorbankan semua hidup saya gitu tapi kayaknya itu eh, ya tadi itu ya salah satu yang kayak tadi materi Bayum itu kita tuh pengen dihargai, pengen diakui, pengen dia tuh minta maaf segala macam gitu ya Teh Ayum. Tapi pada saat itu nggak itu yang dia perbuat. Tapi kalau Allah ketika saya mulai ikhlas, saya mulai ridho, ada hal yang memang tanpa saya minta gitu ya Teh, yang menyakiti saya itu meminta maaf. Tapi pada saat sekarang ketika dia minta maaf pun mau dia minta maaf bagi saya itu ibarat tuh udah deh mending nggak usah maksudnya nggak tahu ya Teh mungkin ini saya gini mending saya tidak usah berkomunikasi sama kamu pada saat nanti ketika tunggu hati saya benar-benar udah benar-benar baik nih gitu ya. Mungkin mau dia minta maaf sekarang, mau dia mungkin sekarang minta maaf, entahlah ya Teh, saya juga nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Tapi bagi saya itu bukan membuat saya semakin tenang, saya mah udah deh mending nggak usah, saya nggak usah dengar kabar apapun tentang tentang dia gitu ya Teh. Mungkin itu jika orang yang melukaimu tidak pernah minta maaf, ini yang kedua ya Teh. Eh, saya harus sembuh, mau dia tidak minta maaf, mau dia nggak minta maaf, posisinya eh, mungkin kayak tadi Teh yang Teteh bilang, kita melihat dia itu bahagia, dia sudah bahagia dengan keluarganya gitu ya. Kadang kita ngerasa kok kita sadar diri gitu, kok kita masih terpuruk terus gitu ya Teh. Itu kadang saya menyadari itu dan saya terus-terus maksudnya tadi kayak tadi Teh saya tidak menaik lagi seperti awal gitu. Saya sadari itu luka itu saya sadari, saya terus-terus minta tolong sama Allah. Ya, alhamdulillah hikmahnya dengan ada masalah ini saya jauh lebih dekat sama Allah. Jadi saya tuh berkomunikasi sama Allah tuh tidak hanya sholat ya, jadi kadang-kadang apapun yang terjadi pada saat ini, mau dia baik, mau dia kadang tidak baik itu saya ya kadang saya berdoa ya Allah, semoga saya kuat, semoga saya mudah menjalani ini semua, semoga Engkau kasih jalan gitu teh.
Terus untuk yang ketiga kan Teh, apa doa yang ingin kamu lakukan kepada Allah hari ini itu saya ingin Allah itu memudahkan semua jalan yang saya tempuh saat ini. Apapun ketika saya ingin sembuh seperti yang yang saya ini Teh yang saya ikuti sekarang nih kayak Kitok gitu ya, itu Allah mudahkan, mau hati mau pikiran gitu, mau gimana pun kondisi saya tuh Allah mudahkan untuk saya mengikuti ini. Ja- Apapun jalan yang saya tempuh saat ini, hanya Allah ini saya ingin berada di jalur Allah gitu teh, maksudnya teh Allah mudahkan aja gitu. Ibarat pun kalau misalnya mentok pun Allah kasih jalan, itu terus sih teh yang saya doa untuk saat ini gitu. Nggak muluk-muluk, intinya saya nggak jauh dari Allah, itu aja gitu teh. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Rani atas jawaban jurnalnya. Ini untuk kan kita nggak apa-apa kalau misalnya mau open mic, dituliskan chat ya jawabannya. Untuk Kak Windu, apakah berkenan untuk open mic juga ditulis di kolom chat jurnalnya? Boleh dikabarin. Oh iya, sambil nunggu Kak Gita dan Kak Windu untuk menjawab, aku kemarin lupa untuk infokan. Jadi kita kan kemarin ada challenge 1 minggu itu ya. Dan di challenge itu kita dan setiap minggunya kita juga akan ada best member of the week gitu. Jadi ini aku lupa menyampaikan di awal. Jadi untuk peserta yang selalu aktif setiap minggunya gitu ya, aktif di Zoom, aktif untuk di story juga, untuk membuat apa namanya yang konten itu challenge-nya itu. Nanti kita akan membuat pernyataan member of the week di setiap challenge-nya itu, di setiap kegiatan dan kelas kita gitu. Jadi setiap minggunya nanti setiap hari Kamis kita akan umumkan siapa yang paling aktif, yang paling apa istilahnya seru dan paling apa ya berprogres setiap harinya dari kelas kita setiap minggunya gitu. Jadi teman-teman boleh aktif dan memaksimalkan apa yang bisa kita pelajari bersama di sini. Dan untuk challenge minggu depan, ya, kalau yang kemarin kan kita sudah di story ya untuk kan atau kita melakukan suatu hal, gitu kan. Kalau di minggu ini, di minggu depan, challenge kita itu sesederhana berzikir. Jadi silakan teman-teman upload di story ya untuk Kak Rani, Kak Gita, dan Kak upload di story tentang zikir apapun yang teman-teman lakukan di minggu ini. Bisa laporan melalui tasbih digital atau mungkin bisa laporan dengan apa ya istilahnya ya sekedar tulisan terus zikir hari ini atau apapun jangan lupa di mention ke kita official selama 1 bulan dan tuliskan zikir apa yang sudah dilakukan. Nanti kita akan cek juga siapa yang paling aktif, kemudian ibu bisa masuk di member of the week. Jangan lupa mention di top juga ya di story-nya di top, supaya kita bisa repost. Dan ini bisa mulai dilakukan di malam hari ini sampai hari Kamis besok ya, karena kita kan akan ketemu lagi dari Kamis. Jadi cuma hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sore, Kamis sebelum kita di top ya, biasanya kita akan di siapa yang menjadi member of the week ini. Gitu. Oke, sambil nunggu, ini aku bacakan untuk hasil finalnya Kak kita. Luka ketika keluarga menurut aku harus selalu ada di keluarga, tapi gak bisa mengerti ketika aku ada tanggung jawab lain di kantor. Jadi aku sendiri Kak, mana yang harus jalan. Yes, benar sih. Kadang capek ya. Kayak fokusnya jadi terbelah gitu. Sedangkan sekarang Kak kita juga sedang berjuang. Dan jika orang yang berkaitan tidak minta maaf, maka sudah siap. Pelan-pelan ya Kak Git ya. Terus doanya, Allah tolong sembuhkan hatiku, lembutkan hatiku. Sadar. Amin. Bahwa kita semua malam hari ini akan bisa pelan Allah mudahkan untuk memaafkan siapapun yang menyakiti kita. Ya. Itu Kak Windu, apakah mau on mic atau mungkin hanya kirim di chat untuk hasil jurnalnya? Oh ya, untuk Kak Maaf belum bisa berikan. Oke, sekitar sambil aku nge-spill sedikit ya. Jadi kita kan bulan ini tinggal 2 minggu lagi untuk kelasnya. Di minggu depan sampai minggu sama akhir Agustus. Dan insya Allah
untuk di minggu depan, minggu depan, bulan depan, bulan Agustus, kelas kita insya Allah berbicara tentang persiapan jodoh. Jadi, dan fun fact-nya, insya Allah pematerinya nggak cuma aku aja, tapi aku mengundang beberapa teman-teman kita yang mungkin sudah berpengalaman di konteks persiapan jodoh, gitu ya. Jadi, kelas kita kan 4 minggu nih, seperti hari ini ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, empat. Nah, masing-masing minggunya nanti pematerinya beda-beda. Salah satunya ada aku, salah satunya ada aku. Terus nanti yang tiga ini pemateri eh, bintang tamu gitu loh, yang berkaitan dengan jodoh. Nanti ada yang dia yang memang sudah memproses apa sudah berproses dengan ta'aruf sampai akhirnya dia berhasil berjodoh. Kemudian ada juga yang dia gimana mengisi kesibukan untuk proses menunggu, dan yang terakhir ada dua sih yang aku insya Allah mengundang dua pemateri yang memang dia sudah berhasil proses ta'aruf saat dia menikah. Terus satunya aku, dan satunya lagi yang aku nanti berproses untuk bertumbuh juga. Terus nanti ada satu lagi yang gimana caranya supaya kita tuh perempuan nggak cuma sibuk sama perasaan aja gitu loh. Gitu. Jadi insya Allah di kelas Agustus nanti kita prepare dulu jodoh gitu ya. Setelah hari ini kita di bulan Juli ini kita berproses dengan luka, dengan proses memaafkan. Nanti di bulan Agustus insya Allah kita pelan-pelan apa ya proses dengan sesuatu hal yang mungkin itu menjadi bagian dari doa kita. Kalau memang di kelas Agustus besok insya Allah relate sama teman-teman boleh gabung lagi. Dan ini baru aku spill di sini sih, yang teman-teman yang lain belum aku infokan gitu kan. Untuk guest starnya siapa, pematerinya siapa, nanti aku infokan lebih lanjut di poster minggu depan insya Allah ya. Jadi siap-siap untuk kita ketemu di kelas selanjutnya. Oke, aku ingin bacakan hasilnya Kak. Kak, ditinggal pergi oleh sosok yang aku kira bisa nemenin aku kan soal hasil dan penjelasan ini jahat ya. Ini menyakitkan sekali ketika kita sudah menemani seseorang atau mungkin kita berharap seseorang menjadi akhir kita ternyata pada akhirnya pergi tanpa alasan, tanpa penjelasan, tanpa closure, itu sekali. Dan siap insya Allah bisa ya memaafkan, bisa semua capek ya. Kemudian semoga bisa terus sabar, bisa kuat, gak mudah itu. Kelas sama apapun yang Allah gariskan, minta doanya dan thank you sudah di Masya Allah. Terima kasih juga Kak Windu, dan terima kasih juga teman-teman Kak Windu, Kak Rani, Kak Agita yang sudah berkenan hadir di hari ini, yang barangkali mungkin hari Sabtunya ada agenda lain, tapi masih bisa menyempatkan ke kelas karena memang kemarin tiba-tiba saya reschedule karena kaderullah ada musibah tersebut. Dan mungkin itu kurang lebihnya untuk kelas kita malam hari ini. Aku kembalikan ke Min Ai. Sebelumnya aku juga mohon maaf kalau misalnya ada salah katanya ya teman-teman. Dan terima kasih sudah malam hari ini. Jangan lupa challenge-nya zikir selama berarti nggak sampai 7 hari ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari aja kita coba zikir. Jangan lupa untuk mention ke TikTok zikirnya apa. Nanti kita repost dan kita akan cari member of the week di minggu. Kembalikan ke Min Ai. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya untuk Teh Ayum yang sudah memberikan materi kita hari ini di part kedua. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya nih, boleh nanti melalui WhatsApp aja ya, karena kita nggak ada sesi Q&A di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget. Dan setiap hari Sabtu juga di grup kita selalu open Q&A ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bertanya nih di grup, boleh banget nanti di open chat juga dari pagi sampai sore ya. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kita ada komunikasi dulu ya, seperti biasa. Untuk teman-teman yang nanti mungkin mau di tag atau kalau misalnya mau post masing-masing, boleh banget nanti di tag ke izin kita official. Nah, untuk Kak Rani ini tadi udah sempat on cam, ya boleh Kak Rani ikut on cam, biar kita nggak berdua ya. Oke, kalau Kak Gita sama Kak Windu juga mau ikutan, boleh on cam juga atau mau raise hand aja, gak apa-apa ya. Oke, kita gaya formal dulu aja ya yang pertama. Satu, dua, tiga.
Oke, satu, yang kedua kita gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini kalau Windy ikutan nih asik. Sekali lagi ya, Kak. Kita kayaknya bareng-bareng loh kayak gitu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang udah hadir dari awal acara sampai hari ini jam setengah 10 malam. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membawa kebermanfaatan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Jangan lupa nih dikerjain untuk challenge-challenge-nya ya. Di tag ke IG-nya kita official dan nanti di-share juga setiap hari Kamis di grup member. Nah, ayo ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Kita akhirin acara hari ini dengan membaca istighfar dan alhamdulillah bersama-sama. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Aduh, la illa ilaha anta, illa astaghfiruka wa atubu anta. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman semua. Sampai Waalaikumsalam. jumpa di hari Makasih, Teh Kamis Ayu. depan ya. Bye. Ya, terima kasih juga ya.